bersama aku Yunike. Gimana kabar kalian? Nah, hari ini tuh aku mau bahas tentang konten 18+. Nah, kenapa sih kok banyak orang itu yang suka banget konten 18+? Padahal tuh yang mengkonsumsi kan bukan hanya orang dewasa ya, tapi juga ada yang remaja, ada yang masih di bawah umur kayak gitu, masih anak-anak istilahnya. Tapi banyak dari mereka itu malah suka banget. Malah konten-konten yang kayak gitu tuh pengunjungnya atau viewersnya tuh sampai jutaan. Menurut kalian kenapa? Iya sih, ada konten-konten 18+. Bukan hanya video porno ya, dan gambar-gambar yang buka-buka yang kelihatan dadanya itu, belahan dadanya itu. Tapi juga ada konten YouTube juga. Aku nemu juga sih konten 18+ itu yang positif. Itu dari seksolog. Itu kayak gitu juga, bahas tentang 18+, tapi dia positif. Malah bentuknya bentuk edukatif. Pendidikan gitu sih, lebih ke pendidikan, sekalipun itu bahasanya entah itu suami istri, entah itu pacaran, mereka malah sharingin tentang pendidikan seksual, padahal bicara santai loh. Tapi ada juga YouTube yang bikin konten 18+ itu bahasanya, salah satunya ya yang aku tahu contohnya, ngajakin suami main lewat belakang, mau nggak ya gitu. Lah, viewers mereka kan bukan hanya orang dewasa kan, sekali lagi aku ngomong, tapi juga ada anak di bawah umur, ada remaja gitu. Ya sadar sih mereka sudah suami istri gitu, ya sasai lah. Tapi ya masa harus diomongin di depan umum gitu kan? Ya entah sih motif mereka apa ya. Tapi aku rasa ya kalian bisa memilih lah konten yang sesuai dengan kalian, sesuai dengan usia. Kalau misalnya kalian masih di bawah umur, remaja yang belum ada pelampiasannya lah istilahnya ya. Kalau udah dewasa, udah punya istri kan mereka tahu pelampiasannya di istrinya kan. Tapi kalau untuk remaja, anak di bawah umur juga gitu, pelampiasannya ke siapa? Jadi kan harusnya kalian bisa memilih konten-konten yang kalian tonton itu yang misalnya tuh tentang konten 18+, oke lah gitu. Tapi yang positif. Misalnya tuh berbentuk edukasi gitu, yang kayak seksolog itu kan, YouTube-nya seksolog itu bagus tuh. Ngomongnya juga santai, kayak yang dibahas-bahas anak remaja gitu. Tapi dia berupa pendidikan, daripada harus kalian nonton konten-konten yang malah konten 18+ tapi yang negatif. Ntar takutnya itu, karena kan apa ya, konten 18+ itu kalau dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus, itu tuh bisa efeknya sampai ke addicted atau kecanduan. Nah kalau misalnya udah kecanduan, yang repot kan kalian juga. Kadang orang itu kalau udah bosen ya nonton konten 18+, nggak puas gitu kan. Soalnya apa? Soalnya udahlah, udah sering nonton kayak gitu, kok pengen ya rasanya nyoba langsung. Lah itu kan bahaya. Larinya kan nanti ke kriminal. Makanya banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan itu terjadi karena yaitu tadi, kecenderungan sering nonton video porno misalnya tuh ya kan. Banyak juga yang kayak gitu kasusnya. Kan di sini yang rugi kalian sendiri. Nah, ini pesanku sih untuk para remaja atau para anak di bawah umur ya. Pilih konten yang sesuai dengan usia kalian, yang istilahnya bisa membawa kalian ke arah yang positif lah ya gitu. Kalian kan tahu kan ada tuh konten-konten lain lah selain 18+, misalnya konten musik, ataupun kalau kalian nonton konten 18+, ya udah konten 18+ yang berisi edukasi aja. Oke? Udah sekian video kali ini. Nah, kalau kalian punya pendapat tuh ya tentang kenapa sih kok orang-orang suka nonton video 18+ atau konten 18+, atau bahkan kalian punya pendapat-pendapat lain, sharing-sharing gitu, boleh deh kalian bagi tuh di kolom komentar. Tulis aja di kolom komentar, terus jangan lupa like, subscribe juga, dan share. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!